Sidang kedua perkara yang melibatkan si Ukur Ginting, Rasita Baru Ginting, dan Fardianto Ginting sebagai tersangka dengan perkara pidana nomor 405/B/2021/PN Stabat berlangsung di ruang sidang Chandra, Pengadilan Negeri Stabat, Rabu 21 Juli 2021. Sidang kedua dengan agenda pembacaan nota keberatan ketiga tersangka yang dibacakan oleh tim penasihat hukumnya yang dipimpin Minola Sebayang berlangsung dengan pengawalan petugas dari Polres Langkat yang dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Toto. Dalam sidang kedua ini dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi ketiga terdakwa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang diketuai Asad Rahim Lubis SHMH di ruang sidang Chandra, Pengadilan Negeri Stabat. Baik, kita mulai penuntut umum. Siap yang mulia. Bisa mendengar ya? Ya yang mulia. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa 1 Seri Ukur Ginting alias Okor, terdakwa 2 Rasita Baru Ginting, dan terdakwa 3 Fardianto Ginting alias Anto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa sehat ya? Sehat Bapak? Sehat. Sidang hari ini kita lanjutkan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa. Siap? Siap. Ya, silakan. Sebelumnya mohon izin menyampaikan eksepsi ke penasihat hukum melalui yang Ya, silakan. Dalam eksepsinya, kuasa hukum ketiga terdakwa dari kantor Law Minola Sebayang Batas diantaranya menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf I KUHP. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara pidana nomor 405/2021/PN
Stabat di Pengadilan Negeri Stabat Jalan Proklamasi nomor 49 Kuala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Perihal nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 92-L-3-3-03-06-2021 tanggal 29 Juni 2021. Perkenankanlah kami 09 Bank Partner yang beralamat di Head Office Nomor Building 3rd Floor Suite 306 Jalan HR Sumasai Kavling X 2 nomor 4 Jakarta Selatan 1250 dan Branch Office Kompleks Tuku Embong Kemiri nomor 2B Jalan Embong Kemiri Embong Kaliasin Genteng Embong Kemiri Square nomor 2B Jalan Embong Kemiri Embong Kaliasin Genteng Surabaya berdasarkan surat kuasa nomor 083 CII.12/SK/MSP/2021 tanggal 12 Juli 2021, surat kuasa nomor 082/CII.12/SK/MSP/2021 tanggal 12 Juli 2021, surat kuasa nomor 081/CII.12/SK/MSP/2021 tanggal 12 Juli 2021 selaku penasihat hukum para terdakwa dalam perkara pidana nomor 405/PID/2021/PN Stablat 1 terdakwa Syariul Ginting tempat lahir Laung Bulgak. Kedua terdakwa Rasita Abul Ginting dan 3 terdakwa Padianto Ginting. Pendahuluan, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Syariul Ginting, terdakwa Rasita Abul Ginting dan terdakwa Padianto Ginting secara bersama-sama disebut sebagai para terdakwa. Pertama-tama tidak mengaturkan syukur dan menggantungkan harapan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nota pembelaan atau eksepsi yang telah kami susun dan kami sampaikan dalam persidangan hari ini dapat mengungkap kekeliruan yang dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati serta hadirin sidang sekalian, para terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh saudara jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor register perkara PDL 92-L-2.25.3/2021 yang diajukan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan aku dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu para terdakwa didakwa telah melanggar pasal 35 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan. Setelah membaca dan mencermati keseluruhan isi uraian dalam surat dakwaan tersebut, kami selaku tim penasihat hukum sampai pada kesimpulan bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum secara nyata tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sebagai syarat material dalam penyusunan suatu surat dakwaan. Isi uraian yang tertuang dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum menunjukkan ketidakcermatan yang patut diduga disebabkan karena sumber dari surat dakwaan yaitu berkas-berkas pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan juga tidak cermat dari awal, yang kemudian oleh saudara jaksa penuntut umum sumber tersebut dipaksakan untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan surat dakwaannya. Apabila kita membaca laporan kepolisian yang ditujukan kepada para terdakwa dikaitkan dengan BAP dan dokumen-dokumen lainnya, terdapat perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan peristiwa hukum yang sesungguhnya tidak tergambarkan secara jelas dan membingungkan, sehingga surat dakwaan pun terlihat tidak cermat mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa saudara jaksa penuntut umum tidak mampu menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan, termasuk tidak mampu menguraikan apa sesungguhnya peran masing-masing terdakwa dalam isi surat dakwaan. Atas tidak dipenuhinya syarat materi dalam surat dakwaan yang berisi uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut, maka kami harap majelis hakim dapat membuat putusan sela yang nantinya diambil dari hal-hal yang kami ungkapkan dalam nota keberatan atau eksepsi ini sebagaimana ada di hukum yang kami kutip, yaitu Judex Lex Reference. The judge is the speaking law atau sang hakim ialah hukum yang berbicara. Maka biarlah majelis hakim selaku hukum yang berbicara menentukan sikapnya atas surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum maupun nota keberatan atau eksepsi yang berlaku disusun. Adapun keseluruhan hal yang kami kemukakan dalam nota keberatan atas nama terdakwa
dipukul dinding, terdakwa Rasita Bertinting dan terdakwa Kardianto Ginting merupakan implementasi dari proses penegakan hukum dalam rangka untuk melindungi hak para terdakwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. B. Dasar hukum tim penasihat hukum para terdakwa dalam mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Pengajuan nota keberatan atau eksepsi oleh tim penasihat hukum atas surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tersebut setidak-tidaknya dilandasi 3 alasan hukum yang melandasi pertimbangan tim penasihat hukum antara lain. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 156 KUHP, secara tegas diatur bahwa terdakwa memiliki hak untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang ditentukan sebagaimana berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Tim penasihat hukum para terdakwa meyakini bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 20 KUHP. Oleh karenanya, sejalan dengan ketentuan tersebut, maka diajukanlah nota keberatan atau eksepsi ini dengan alasan-alasan yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut dan terperinci. Kedua, surat dakwaan kedudukannya sangat penting dalam perkara pidana, bahkan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 68K dari KN dari 1973 tanggal 16 Desember 1966 yang sudah menjadi norma hukum menentukan putusan hakim wajib berdasarkan pada putusan surat dakwaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Zulkarnain bahwa A. Keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam putusannya nanti. Dan B. Apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat diungkap kembali dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Yang ketiga, adanya cacat materi dalam penyusunan surat dakwaan oleh saudara jaksa penuntut umum berarti dari pemenuhinya syarat materi sebagai yang diatur dalam pasal 1 ayat 20. Cacat materi ini sebagaimana telah disebut dalam pendahuluan eksepsi patut diduga ditimbulkan karena saudara jaksa penuntut umum menggunakan sumber buka kertas yang tidak dapat menggambarkan peristiwa hukum apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga berakibat uraian-uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa saling bertentangan satu dengan lainnya atau berbeda-beda. Setelah memperhatikan 3 alasan hukum tersebut, tim penasihat hukum berpendapat bahwa dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar awal yang nantinya akan digunakan dalam pemeriksaan hingga pembuktian, maka seharusnya surat dakwaan disusun sebaik mungkin dengan korek dan teliti oleh saudara jaksa penuntut umum. Bahwa dikarenakan surat dakwaan terhadap para terdakwa mengandung cacat materi akibat syarat materi dalam penyusunan yang tidak memenuhi pasal 143 ayat 20 KUHP, maka seyogianya surat dakwaan yang demikian tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara dalam proses selanjutnya di persidangan, dengan konsekuensi surat dakwaan batal demi hukum. Maka dari itu, melalui pengajuan nota keberatan atau eksepsi ini, tim penasihat hukum berharap agar uraian mengenai kekeliruan cacat materi yang ada dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dapat diperhatikan sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum batal demi hukum demi terciptanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini semata-mata agar kesalahan yang sudah terpampang secara terang dalam surat dakwaan tidak lagi berlanjut dalam proses penegakan hukum yang diakibatkan karena sedari awal dasar pemeriksaan perkara yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materi. C. Pokok materi nota keberatan atau eksepsi. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material suatu dakwaan. Surat dakwaan yang disusun oleh saudara jaksa penuntut umum ternyata secara nyata tidak dibuat dengan memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf D KUHP maupun surat edaran jaksa agung Republik Indonesia nomor SE 04/JTTA/11/1993 tanggal 16 November 1993. Coba kalau mau telepon di luar aja, Pak. Jangan mengganggu persidangan. Lanjut. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B dan pasal 143 ayat 3 KUHP ditentukan bahwa suatu surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
Dengan konsekuensi jika ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B tidak terpenuhi dalam suatu surat dakwaan, maka mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Yang kami kutip demikian. Kemudian untuk memperjelas apa selanjutnya isi dari surat dakwaan dan apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas dan lengkap yang merupakan syarat material suatu surat dakwaan atau VD pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, saya nomor 4/1993 memberikan pengaturan secara rinci dan mendetail sebagaimana berikut. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya sesuai ketentuan pasal 143 huruf B KUHP, syarat material dijabarkan meliputi A. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B. Membuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Bahwa ternyata seluruh ketentuan yang ada baik yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP maupun dalam CJ nomor 4 dari 1993 ternyata ditabrak atau dilanggar oleh saudara jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan terhadap para terdakwa, sehingga seolah tidak ada tolak ukur atau rambu-rambu yang diikuti dalam penyusunan surat dakwaan tersebut. Kedua, tidak ada uraian secara cermat, jelas dan lengkap atas seluruh unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa adalah dakwaan tunggal, di mana para terdakwa didakwa melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Setelah membaca dan mencermati keseluruhan isi dari surat dakwaan secara terperinci, di mana penasihat hukum para terdakwa tidak menemukan uraian secara cermat, jelas dan lengkap atas seluruh unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa yang merupakan syarat materi suatu surat dakwaan. Bahwa seharusnya saudara jaksa penuntut umum menguraikan surat dakwaan dengan korek atau teliti, cermat, menguraikan kejadian yang jelas dalam surat dakwaan atau jelas dan memuat satu persatu unsur atau elemen pasal yang didakwakan secara lengkap terhadap masing-masing terdakwa dan kemudian mengkaitkannya dengan fakta-fakta perbuatan supaya terlihat jelas fakta setiap unsur perbuatan yang didakwakan. Namun ternyata saudara jaksa penuntut umum tidak menyusun surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan CJ nomor 4 dari 1993 sehingga syarat materialnya tidak terpenuhi. Bahwa padahal CJ nomor 4 dari 1993 sebagai pedoman pembuatan surat dakwaan juga mengatur teknik pembuatan surat dakwaan sebagaimana berikut. Teknik pembuatan surat dakwaan. Dalam pembuatan surat dakwaan seharusnya memperhatikan redaksional dari seluruh uraian surat dakwaan berkenaan dengan cara memasukkan unsur-unsur dan dipadukan dengan fakta serta perbuatan terdakwa sehingga akan terlihat jelas fakta-fakta setiap unsur perbuatan yang saudara jaksa penuntut umum yakini akan perbuatan terdakwa akan memenuhi unsur suatu tindak pidana. Bahwa kemudian berdasarkan CJ nomor 4 dari 1993 sesungguhnya suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat secara material apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang dilakukan, 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, 3. Di mana tindak pidana dilakukan, 4. Bila mana atau kapan tindak pidana dilakukan, 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, 6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut untuk delik materi,
7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk dalil tertentu? Dan 8. Ketentuan pidana yang diterapkan. Surat dakwaan yang disusun saudara jaksa penuntut umum ternyata tidak berisi uraian cermat, tidak berisi uraian jelas, dan tidak berisi uraian lengkap mengenai unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Para terdakwa didakwa dengan pasal 335 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana dalam surat dakwaan unsur-unsur tindak pidananya tidak diuraikan oleh saudara jaksa penuntut umum dan tidak dikaitkan dengan fakta perbuatan masing-masing terdakwa. Berikut kami selaku tim penasihat hukum akan menjabarkan unsur-unsur atau elemen tindak pidana pasal 335 ayat 1 ke 1 yang tidak diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sebagaimana di bawah ini. 1. Barang siapa. Unsur barang siapa dalam surat dakwaan tidak diuraikan secara cermat dan jelas dan lengkap oleh jaksa penuntut umum, bahwa seharusnya diuraikan satu persatu mengenai unsur barang siapa ini, apakah yang dimaksud menunjuk subjek hukum orang terdakwa Sri Ginting, ataukah terdakwa Rasida Ginting, dan ataukah terdakwa Pardian Ginting. Kemudian kedua, secara melawan hukum. Surat dakwaan aku juga tidak menguraikan unsur secara melawan hukum secara jelas mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu secara melawan hukum, dan tidak mengkaitkan unsur ini dengan uraian mengenai barang siapa atau siapa terdakwa yang dimaksud melakukan sesuatu secara melawan hukum. 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dalam surat dakwaan aku tidak diuraikan mengenai bagaimana cara masing-masing para terdakwa dalam memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. 4. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan. Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan dalam surat dakwaan aku tidak diuraikan oleh saudara jaksa penuntut umum mengenai seperti apa kekerasan atau ancaman kekerasan yang didakwakan terhadap masing-masing terdakwa. 5. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Unsur yang terakhir yaitu baik terhadap orang sendiri maupun orang lain nyatanya tidak diuraikan juga oleh saudara jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Berdasarkan keseluruhan isi surat dakwaan, saudara jaksa penuntut umum hanya mengutip keterangan dari saksi-saksi korban yang menyatakan dipaksa menjual hasil bulan-bulan dan menyatakan diancam akan diusir, bahwa padahal dalam surat dakwaan tidak ada satupun uraian yang menunjukkan kata-kata benar ancaman kekerasan, kata-kata yang memaksa saksi korban menjual hasil bulan-bulan ataupun akan mengusir saksi korban tersebut. Tim penasihat hukum para terdakwa dengan ini tiba pada kesimpulan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh saudara jaksa penuntut umum terkesan sangat dipaksakan dan mengabaikan kaidah hukum penyusunan surat dakwaan secara materi. Ketiga, surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang sekalian, sebagaimana kami telah sampaikan dalam keseluruhan tentang keberatan atau eksepsi ini, maka surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum secara nyata tidak memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP maupun CJ 004/1993. Surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum kabur atau tidak jelas dan tidak berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, bahwa konsekuensi hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP dan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan nomor 600/1982, surat dakwaan yang dibuat oleh saudara jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan batal demi hukum atau null and void dikarenakan saudara jaksa penuntut umum tidak secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan unsur di setiap unsur masing-masing pasal yang didakwakan. 4. Penuntut berdasarkan hal-hal yang telah penasihat hukum para terdakwa uraikan. Sebentar, skor dulu.
Ya. Sudah yang mulia. Terdakwa Rosita bisa mendengar? Bisa yang mulia. Baik, kita lanjutkan ya. Skor cabut, sidang buka kembali. Diulangi poin 3. Silakan. Sudah poin keempat. Poin keempat penutup. Putus. Poin ketiga Putus. putus. Poin ketiga, surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati serta hadirin sidang sekalian, sebagaimana kami telah sampaikan dalam keseluruhan nota keberatan atau eksepsi ini, maka surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum secara nyata tidak memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP maupun CE 004/1973. Surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum kabur atau tidak jelas dan tidak berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, bahwa konsekuensi hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP dan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan nomor 600/K/1982. Surat dakwaan yang dibuat oleh saudara jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan batal demi hukum atau null and void dikarenakan saudara jaksa penuntut umum tidak secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan unsur di setiap unsur masing-masing pasal yang didakwakan. Keempat, penutup. Berdasarkan hal-hal yang telah penasihat hukum para terdakwa uraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara akuo kiranya berkenan untuk mempertimbangkan dan menerima nota keberatan atau eksepsi kami ini, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima nota keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 92-L.25.3/06/2021 tanggal 29 Juli 2021 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau null and void. 3. Menyatakan para terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang batal demi hukum tersebut. Keempat, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Langkah 21 Juli 2021, hormat kami, penasihat hukum para terdakwa, Dr. Minola Sebayang, Sarjana Hukum, Meja 1 Hukum, Fani Sarjana Hukum, Edo Rahadian, Sarjana Hukum. Baik, itu eksepsi terhadap perkara atas nama terdakwa Sri Ukur Binting dan kawan-kawan. Sudah didengar oleh penuntut umum. Sudah yang mulia. Baik, apakah terhadap eksepsi tersebut akan mengajukan tanggapan? Akan mengajukan tanggapan secara tertulis yang mulia. Tertulis 1 minggu ya. Hari Rabu 28 Juli 2021 jam 10. Kesempatan penuntut umum mengajukan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Sri Ukur Binting dan kawan-kawan. Sebelum ada ketentuan lebih lanjut, terdakwa Rosita dan Partianto tetap berada dalam tahanan, sidang ditutup. Sentosa Ginting. Pak Ukur sudah selesai. Luhur Sentosa Ginting, perkara 351. Luhur Sentosa Ginting bisa mendengar? Bisa mulia. Baik. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Luhur Sentosa Ginting alias Rosa. Perkara
Izin Bang, terkait pengawalan ketat aparat polisi ini bagaimana Bang? Ya, Persidangan ini? jadi itu kan merupakan kewenangan dari pihak kepolisian Polres Langkat ya, untuk menurunkan personil, melakukan pengawalan secara ketat kan gitu ya. Tapi kalau melihat dari perkaranya sendiri, ya klien-klien kami ini kan didakwa dengan pasal 335, ya ancamannya juga 1 tahun, sama 351 yang ancamannya juga 2 tahun 8 bulan. Ini bukan perkara terorisme, bukan perkara-perkara yang bersifat extraordinary crime. Sebenarnya sangat janggal juga ya kalau misalnya kemudian pihak kepolisian harus menurunkan aparat yang sedemikian besar untuk mengawal persidangan ini ya, karena mungkin masih banyak tugas-tugas lain yang bisa dilakukan daripada hanya mengawal persidangan yang menurut saya sebenarnya berjalan dengan normal dan tidak ada hal yang luar biasa. Jadi itu yang bisa kami berikan pendapat terkait dengan masalah hal itu. Kita mendengar di YouTube di keterangan kalau nggak salah dari Kasat Reskrim menyebutkan Pak Okor didakwa dengan pasal 335 gitu yang saya kurang hafal, dengan ancaman hukuman sekian. Apakah pada gugatan pertama sesuai dengan apa yang dikatakan Kasat Reskrim? Ya, jadi tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa memang kalau Pak Okor dan kawan-kawan itu 335 ya, tindakan untuk membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan dengan kekerasan ya, ancamannya 1 tahun. Kalau TOSA itu 351 ayat 1 dan ayat 2 ya, yang ancamannya juga 2 tahun 8 bulan. Jadi makanya seperti yang tadi saya katakan, ini bukan suatu kejahatan yang extraordinary crime, terorisme, bom, apapun namanya ya, atau hal-hal yang membuat harus adanya suatu pengamanan yang ekstra dalam perkara ini. Apalagi klien kami, Pak Okor juga dalam keadaan yang kurang sehat. Ya, jadi itu dari kami sebagai kepala penasihat hukum melihat terkait dengan masalah pengamanan. Tapi kembali lagi, itu semua adalah kebijakan dari Pak Kapolres Langkat yang kami hormati. Bang, Ya, apapun Ini ada upaya profit itu? Prapit itu kami sebagai kuasa hukum yang kami pegang itu tidak pernah tahu dengan Prapit. Ya, tapi mungkin dari kuasa hukum yang lain pernah pegang Prapit. Tapi kan kembali lagi, Prapit itu kan batal kan ketika perkara pokoknya sudah boleh disidangkan. Nah, dan eksepsi hari ini kan juga adalah merupakan nota keberatan kami sebagai tim penasihat hukum atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU 1 minggu yang lalu. Ya, kami melihat dari ketiga dakwaan tersebut, dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak jelas dan tidak cermat serta lengkap, yang bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Itu yang melandasi kami untuk mengajukan eksepsi dan nota keberatan pada siang hari ini. Maksudnya tidak lengkap gimana Pak Minola? Ya, uraian-uraiannya, ya kan harusnya kan diuraikan peristiwa hukumnya, ya, dan kaitan-kaitan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 perbuatannya. Nah, ini yang kami nggak melihat, termasuk berkaitan dengan masalah locus delictinya, tempus delictinya. Itu yang tadi kami sampaikan dalam eksepsi kami yang kami bacakan pada persidangan hari ini. jadi Bang, secara singkat apa yang dimohonkan kuasa hukum kepada Secara singkat, kalau kita bicara masalah nota keberatan, tentu yang kita mintakan adalah agar dakwaan itu dinyatakan batal demi hukum. Hanya itu aja. Jadi semuanya bicara masalah formil. Dakwaan Pak Manila berapa poin yang disampaikan para wartawan? Tadi Sehingga- saya sudah sampaikan. Maksudnya uraian apa itu Pak? Loh, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap mengenai masalah perbuatannya, dan juga dikaitkan dengan unsur-unsurnya. Jadi ini kan kita masih bicara mengenai hal yang bersifat formil. Kita belum bicara mengenai masalah pokok perkara, belum bicara mengenai masalah materialnya. jadi persoalan administrasi ini Pak ya? Formil, ya, formalitas, ya. Oke. Oke, makasih Bang.